kurang lengkap. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Kalau ditanya umurnya berapa? 17 tahun ya. Kalau ditanya meninggalnya kapan? Besok. Kapan? Amin ya rabbal alamin. Siap panjenengan? Baik ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, mudah-mudahan waktu kita oleh Allah diberkahi, taklim kita oleh Allah ilmunya dijadikan manfaat, dan mudah-mudahan ketemunya kita di dunia ini merupakan pertemuan awal sebelum nanti kumpul bareng-bareng di surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Ibu-ibu sekalian, jamaah majelis ta'lim Mafazah. Mafazah itu Masjid Fatimah Az-Zahra. Bagus ya. Jadi Mafazah itu artinya bagus-bagus. Inna lil muttaqina Mafazah. Mafazah di dalam An-Naba itu artinya kemenangan-kemenangan, keberuntungan-keberuntungan. Jadi orang beriman itu menangnya bukan cuma satu, beruntungnya bukan cuma satu, senangnya bukan cuma satu. Tapi yang kita minta, Rabbana atina di dunia senang, wa fil akhirati hasanah, di akhirat juga senang, dan puncaknya apa? Wa qina adzabannar. Kalau selamat dari api neraka, berarti tempat panjenengan di mana? Allahumma amin. Pakai ini? Pakai ini. Cek. Pakai ini aja. Saya pegang dua apa ya? Ini ada mic panjenengan soalnya ya. Baik ibu sekalian. Atau ini nggih, panjenengan lepas saja, saya pakainya ya. Baik, hadirin sekalian, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, jamaah majelis taklim Mafazah, Masjid Fatimah Az-Zahra. Majelis taklim ini juga Mafazah juga. Ya, majelis taklim Mafazah. Mudah-mudahan kita oleh Allah benar-benar dijadikan orang yang penuh dengan keberuntungan. Allah jadikan kita orang-orang yang hoki dunia akhirat. Ya. Sambil pakai ini dulu tadi. Masihnya ini, maaf ini. Jangan dikasih sekali, sombong lagi. Sekarang semuanya ngomongan, jangan dikira serius ya. Baik ibu sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Ibu tahu nggak, suara saya baru mulai sekarang, karena saya tahu mau ngisi di depan masjid. Langsung suara saya itu bahagia. Ini ibu Mafazah suara nggak boleh serak. Akhirnya suara saya mau nggak mau tiba-tiba langsung sehat. Coba ini isinya di depan bapak-bapak ini pas mampu saya. Semangkut suara habis dan juga apa? Semangkut. Nah, maka ibu-ibu sekalian dirahmati oleh Allah, salah satu yang kita syukuri sekarang ini apa Bu? Ini waktu, kalau kami di Jawa Timur bukan waktu pengajian. Bener ya? Di Jawa Timur itu pengajian ibu-ibu, ya jam sekian ada, cuma ndak umum. Rata-rata kalau di Jawa Timur pengajian ibu-ibu itu jam 8 pagi
sampai jam 10, jam 10 sampai jam 11. Pokok di jam-jam di mana ibu-ibu selesai dari urusan rumah, selesai nganter anak sekolah, baru kemudian mereka ngaji, nanti menjelang zuhur mereka sudah balik ke rumah. Atau kalau tidak kepekso itu apa? Ya ngerti maksud saya. Lah kalau kepekso itu terpaksa, tidak usah diajari, saya tahu. Maksudnya kalau sudah tidak ada alternatif waktu lain, itu biasanya ba'dal asar sampai mentok jam 5. Karena apa? Kita jaga betul. Jangan sampai suasana pengajian itu dicampuri ngantuk-ngantuk. Ini belum dimulai turu kabeh. Iya, karena jam sekian ini waktunya Masya Allah ini. Ini waktunya orang mulai apa? Mulai ngantuk, mulai wis gerah-gerah juga. Panjenengan kalau mau ngaji, mandi dulu Bu ya. Biar suasananya adem, ini rada anget ini ya. Nah maka di Jawa Timur jam sekian itu jarang. Nah tapi alhamdulillah di tempat ini, di waktu seperti ini Allah takdirkan kita untuk bisa duduk di majelis taklim. Dan salah satu ciri orang yang duduk di majelis taklim itu Allah sedang sayang sama dia. Itu cirinya Allah sedang memperhatikan dia. Allah sedang menginginkan kebaikan untuknya terbaik supaya orangnya benar-benar sempurna. Oleh Allah diberi sebab. Sebabnya apa? Duduk di majelis taklim. Nah maka tidak semua orang bisa duduk di majelis. Kadang-kadang kalau ngaji tidak istiqomah. Bahkan ada sebagian pengajian itu tiap tahun pembukaan terus. Karena apa? Tidak sempat biar lagi tahun benulan ganti nama. Nah, sementara ketika Allah letakkan panjenengan di sini, maka dalilnya semuanya sudah ngerti. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang-orang yang Allah inginkan kebaikan untuknya, Allah tidak harus menjadikan dia kaya. Gak mesti. Karena kekayaan boleh jadi menuntun pada keburukan. Allah tidak jadikan dia harus cantik. Kadang-kadang cantik malah sombong. Allah tidak jadikan dia terkenal, punya jabatan, punya kedudukan. Karena semua itu duniawi. Tapi ketika Allah benar-benar menginginkan kebaikan untuk anda semua ini, termasuk mudah-mudahan kami, Allahumma amin, maka Allah berikan kepada kita ilmu. Ada hadis yang serupa. Ini dengerin. Bu, dengerin ge? Bu, suami panjenengan istrinya berapa? Cemen. Berapa istrinya? Kok kuat suami panjenengan itu loh. Nanti insya Allah kita semangat ya, biar insya Allah apa? Ya sama juga. Sudah beda kelas tapi. Sudah, maka begini. Ada dua hadis yang serupa. Ini serius, dengerin Bu ya. Ada dua hadis yang serupa. Nomor satu, man yuridillahu bihi khairan. Nanti poin yang ini panjenengan tolong edit deh. Bahaya nanti kalau itu istri saya lihat, aduh, nggak boleh pulang ke Jawa Timur saya. Boleh ya, potong aja ya, biar rating turun, follower hancur ya. Panjenengan memang suka begitu ya. Jadi orang-orang itu ada yang hatinya bersih, ada yang hatinya kotor memang ya. Nggak guyon. Yang pertama, diinginkan kebaikan untuknya. Dan ingat, kalau diinginkan kebaikan oleh Allah, maka kebaikan itu pasti tembus dunia sampai akhirat. Tidak ada ceritanya Allah menginginkan kebaikan, ternyata baiknya cuma di dunia, akhirat masuk neraka. Itu tidak connect. Maka yang pertama, apa ciri orang yang Allah inginkan kebaikan? Nomor satu, yufaqihu fiddin. Allah beri ilmu. Dan orang kalau hidupnya pakai ilmu, insya Allah mudah. Insya Allah apa? Mudah. Contoh, panjenengan nyetir mobil.
terkadang ada masalah dengan istri, tetangga, anak-anak, orang tua, mertua, saudara, pasti kan? Tapi kalau panjenengan punya ilmunya, maka masalah itu bukan sesuatu yang besar. Masalah itu bukan sesuatu yang besar. Kenapa? Wis diberi kerpean. Kerpean ngerti? Sudah dikasih contekan. Tinggal nanti ketika pertanyaannya keluar, nilainya 100. Karena pertanyaannya belum keluar, panjenengan sudah dikasih kunci jawaban. Tinggal apa? Coret A, C, D, E, A, B, B, A, M, K, K, M, K, M, K. Sudah, akhirnya gampang panjenengan nyoret itu gampang. Kenapa? Karena panjenengan sudah punya ilmu. Nah, maka kalau kepingin hidupnya baik, kepingin hidupnya teratur, jangan pernah bosen duduk di majelis taklim. Itu yang serupa yang nomor 1. Barang siapa Allah inginkan kebaikan, Allah beri ilmu. Yang kedua sing rotok gak enak. Mau ndak yang kedua? Tapi rotok gak enak. Ya apa? Mau? Tapi ndak enak. Punya insya Allah jadi ya bukan enak, mudah lah, minimal luwih gampang dibanding yang tidak punya Nomor 2 apa? Ini sama dengan yang pertama. Man yuridillahu bihi khairan. Orang yang oleh Allah diinginkan kebaikan untuknya. Kalau yang nomor 1 diberi ilmu. Sekarang yang nomor 2 apa? Orang yang Allah inginkan kebaikan untuknya, yusib minhu. Yusib minhu. Apa artinya yusibhu? Sama Allah dikasih ujian. Dikasih apa? Ujian. Ujian itu enak apa enggak enak? Namanya ujian enggak enak, tapi hasilnya insya Allah baik. Nah, sekarang kenapa orang yang oleh Allah diinginkan kebaikan kok oleh Allah diberi ujian? Karena sebelumnya oleh Allah sudah dikasih ilmu, dikasih kunci jawaban, diberi contekan, sehingga ketika ujiannya datang, panjenengan tinggal, oh kalau masalahnya ini menyelesaikannya begini, kalau masalahnya ini menyelesaikannya begini. Itulah kenapa di dalam Islam itu kita tidak perlu bingung mencari solusi dari masalah, cukup fokus memperbaiki ibadah. Apa dalilnya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sing penting panjenengan dados tiyang ingkang takwa, maka pasti oleh Allah diberi jalan keluar. Nah, maka ibu-ibu sekalian bersyukur kepada Allah duduk di majelis taklim. Nomor 1, Allah ingin kita baik, Allahumma amin. Nomor 2, kalau nanti ada sedikit masalah-masalah kehidupan, kita sudah ngerti jalan keluarnya, karena insya Allah di majelis taklim kita dididik menjadi orang yang bertakwa. Allahumma amin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada baginda kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh umatnya yang setia menjalankan ajarannya ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu sekalian, pernah dengar ayat Al-Quran ketika istri Nabi dalam tanda kutip demo kepada Nabi Muhammad minta uang belanjanya dinaikkan? Pernah? Ya sedikit banyak pernah dengar ya. Istrinya Nabi berapa? Ya ada yang bilang 9, ada yang bilang 11. 11 itu kalau 2 orang budak hadiah dianggap istri. Antara itulah ya. Boleh panjenengan bilang 9 gitu. Boleh panjenengan bilang 11 juga boleh. Yang penting itu bukan istri suami panjenengan saja. Sudah? Kenapa kok jadi aneh gini? Maka ketika mereka itu mulai nuntut, apa yang terjadi? Nabi Muhammad oleh mereka diboikot. Diboikot. Tidak boleh masuk rumah. Terus Nabi Muhammad nginep di satu ruangan kecil
yang ruangan itu dulunya tempat untuk menyimpan gandumnya Baitul Mal. Jadi gudangnya apa? Gandum. Nah, di tempat itulah kemudian Nabi Muhammad tidurnya di atas pelepah kurma. Bukan tiap hari, bukan, jangan salah paham. Kasurnya Nabi Muhammad itu terbuat dari kulit, isinya bulu apa? Seperti bulu angsa, itu kasurnya Nabi Muhammad. Tapi yang Nabi Muhammad tidur di atas pelepah kurma itu ketika diboikot oleh siapa? Istrinya. Dalam tanda kutip ya, karena tentu mereka adalah manusia-manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah sampai pada titik terakhir Allah turunkan ayat Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, wahai istri-istri Nabi. Jadi langsung disebut istri-istri Nabi. Mereka ini yang sekarang kemudian mereka menginginkan tambahan uang belanja. Dan itu Bu, untuk perempuan normal. Wong lanang tidak usah menanggapi dengan terlalu serius. Nggak usah sampai gara-gara istri minta tambahan uang belanja sampai kemudian eker-ekeran sampai cerai. Biasa, istrinya Nabi aja begitu. Maka oleh Allah diperingatkan, wahai istri-istri Nabi, in kunna turidna dunya wa zinataha. Ketika kalian menginginkan dunia beserta semua perhiasannya, dalam tanda kutip, kalau kamu kepingin dadi wong sugih, jadi crazy rich, jangan sampai richnya hilang, sisa crazy. Kalau kamu kepingin jadi orang kaya, apa Allah firmankan? Umatti'kunna. Allah bilang, aku kabulkan permintaan kalian. Allah bisa sekejap mata menjadikan istri Nabi itu semuanya langsung jadi orang-orang kaya raya. Tapi konsekuensinya apa? Fa usarrihkunna sarahan jamila. Tapi konsekuensinya kalian diceraikan oleh Nabi Muhammad. Kalian tidak lagi menjadi istrinya Nabi Muhammad. Kalian tidak lagi menjadi ummahatul mukminin. Kalian tidak ada jaminan bakal masuk ke dalam surga. Nah, maka kemudian oleh Allah ditawari langsung begitu. Nah, kira-kira Bu, kalau istrinya Nabi salah satunya panjenengan milih soge atau melarat gak popo, sing penting menemani Nabi, milih mana? Soge. Kok keterlaluan sekali? Milih mana Bu? Kita akan milih apa? Mendingan jadi istrinya Nabi walaupun hidup sederhana. Kenapa? Karena banyak yang menikah dengan laki-laki kaya raya, ternyata tidak juga mendapatkan kebahagiaan, tidak mendapatkan ketenangan, tidak mendapatkan kepuasan, tidak mendapatkan kenyamanan. Karena harta duniawi itu tidak menjamin apapun. Tapi kalau jadi istrinya Nabi, ingat gak? Nabi itu manusia terbaik sealam raya. Bener apa enggak? Akhlaknya paling, tutur katanya paling, sikap tindak tanduknya paling baik, aroma tubuhnya paling wangi, senyumannya paling manis, paling bertanggung jawab, paling penyayang, paling segalanya. Maka mendingan jadi istrinya Nabi, walaupun kemudian saya tidak mendapatkan kekayaan dunia. Ingat Ibunda Aisyah, pernah setelah Nabi Muhammad wafat, wafat itu Ibunda Aisyah diundang ponaannya untuk makan. Diundang makan, setelah sekian lama makan. Ternyata hidangannya itu begitu mewah. Ada rotinya, ada yang namanya tepung dicampur dengan daging, yang ada campurannya kurma, ada macam-macam. Pokok menunya begitu mewah. Apa kata Ibunda Aisyah? Aduh, ini loh, rambutnya Nabi Muhammad di dalam kuburannya belum rusak. Dan sampai tidak akan rusak. Maksudnya Ibunda Aisyah itu kalau bahasa Jawanya, kuburannya durung garing. Kuburannya sih teles.
kok kalian sudah berubah seperti ini? Kok kalian sudah makan seenak ini? Kalian lupa perjuangannya Nabi, kalian lupa bagaimana hidupnya Nabi yang begitu sederhana. Terus Ibunda Aisyah cerita, demi Allah, di rumah kami dulu, yaitu rumahnya Ibunda Aisyah dan istri yang lain bersama Nabi Muhammad SAW, itu sempat keluar bulan, dan keluar bulan, artinya 3 malam berturut-turut, itu tidak bisa nyalakan kompor gara-gara tidak ada yang dimasak. Nah, tapi dengan keadaan sesulit itu, Bu, mereka itu perempuan paling bahagia di dunia. Kenapa? Faktor siapa yang menemani, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah kenapa dalam hadis yang banyak sekali para sahabat Nabi itu, diantaranya Anas ibnu Malik mengatakan, tidak ada kipas angin ya, Masya Allah. Anas ibnu Malik itu mengatakan begini, saya tidak pernah mencium aroma minyak wangi yang lebih wangi dibandingkan aromanya siapa? Nabi Muhammad. Saya tidak pernah menyentuh tangan yang lebih lembut dibandingkan tangan Nabi Muhammad. Saya tidak pernah berinteraksi dengan siapapun yang interaksinya lebih menyenangkan dibandingkan Nabi Muhammad. Terus Anas bin Malik mengatakan apa? Anas bin Malik itu pembantunya Nabi Muhammad. Mulai umurnya 8 tahun sampai 18 tahun. Berarti berapa tahun? 10 tahun jadi pembantunya Nabi Muhammad. Bagian keluar masuk rumahnya Nabi, bagian belikan keperluannya Nabi, terkadang mengangkatkan sendalnya Nabi Muhammad, yang kadang-kadang tidak jarang juga membelanjakan kebutuhan rumah tangga Nabi. Karena Nabi Muhammad pendatang dari Mekah, Anas bin Malik anak asli kota Madinah, maka ibunya gendong Anas. Dibilang sama ibunya, siapa nama ibunya? Ummu Anas ya. Siapa nama ibunya Anas bin Malik? Ummu Sulaim gendong. Ya Rasul, semua orang memberi hadiah sama panjenengan. Saya tidak punya apa-apa. Saya cuma punya anak saya ini loh, yang bapaknya pergi setelah panjenengan datang. Anaknya dikasih baju yang bagus, dirapikan, dimandiin, rambutnya dikasih minyak. Terus ibunya Anas bin Malik mengatakan, hadza khudaimuk. Ini PN Nabi, jadikan anak ini sebagai pembantu kecilmu. Panjenengan butuh apapun mintalah sama dia. Tapi saya minta satu, tolong anak saya didoakan. Ini loh, coba lihat. Tolong anak saya didoakan. Maka sama Nabi didoakan dengan 3 doa. Doa yang pertama, Allahumma atil umrah. Allah panjangkanlah umurnya anak ini. Sampai Anas bin Malik itu karena barokah doanya Nabi, itu meninggalnya yang paling terakhir. Umurnya paling panjang. Nomor 2, wa aktsir malahu. Perbanyaklah hartanya. Duit sampai hartanya Anas bin Malik itu tidak terhitung. Yang ketiga, wa aktsir waladahu. Perbanyak jumlah anaknya. Sampai panjenengan tahu Anas bin Malik itu ngomong begini, waktu saya masih hidup, itu saya sudah ngubur anak dan cucu saya itu 90 lebih. Berapa? Itu yang ketika bapaknya hidup, anak dan cucunya sudah landare sing urip. Maka tidak terhitung, itu barokah doanya Nabi. Maka Anas bin Malik ini mengatakan, tidak pernah mencium yang lebih wangi dibanding Nabi, tidak pernah menyentuh tangan yang lebih halus dibanding tangannya Nabi. Itu katanya Anas bin Malik tentang Rasulullah SAW. Nah, maka untuk manusia sehebat itu, terus kita tidak punya cita-cita ketemu sama beliau, itu kenemenan apa enggak? Kenemenan. Kita kepingin bagaimana nanti kalaupun kita masuk surga, kita surga ini bukan surga yang sembarangan. Kita kepingin nanti ketika kita masuk surga, kita kepingin surganya itu yang surga bareng siapa? Rasulullah SAW. Kita kepingin yang ketika nanti kita masuk surga, ternyata kita itu duduk senden di sebelah kita Nabi Muhammad SAW. Nah, maka
Akan kami sampaikan di sini beberapa amalan-amalan yang ringan-ringan saja. Gak usah sing abot-abot. Yang abot itu salah satunya apa? Yang bakal menemani Nabi di surga. Apa? Menyantuni anak kaboten. Panjenengan tahu enggak menyantuni anak yatim yang benar dalam Islam itu bagaimana? Bukan berarti yang lain salah loh, enggak ya. Tapi kemudian yang memang kalau mau ideal ya caranya seperti ini. Bagaimana, Bu? Jadi setiap rumahnya umat Islam yang punya keluasan rezeki, yang punya lebih harta, itu bukan kemudian anak yatim sama dia dibayari tapi tinggalin di panti, bukan itu. Karena kalau anak yatim dibayari tinggalnya di panti, itu darurat saja. Gara-gara kalau mereka tidak dikumpulkan di panti, kesian nanti mereka mau tinggal di mana ya. Tapi kalau idealnya, Bu, yang namanya ana wa kafilul yatim, kata Nabi Muhammad, aku dan mereka yang menyantuni, mendidik, mengasuh anak yatim nanti di surga seperti 2 jari ini, itu idealnya bagaimana? Satu rumah, narik, ngangkat 1 anak yatim. Itu yang diminta dalam Islam. Maka sampai Syekh Ahmad Syurkati, pendiri Al-Irsyad itu mengatakan arti ayat yadu'ul yatim, menghardik anak yatim, itu artinya apa? Mengumpulkan mereka di satu tempat yang sama sesama anak-anak yatim. Itu namanya yadu'ul yatim, karena itu menghancurkan mentalnya. Iya apa enggak? Kita kasih contoh. Ada anak yatim. Mudah-mudahan semua sama Allah dimuliakan dunia akhirat. Amin. Sudah dipungut dari kampung halamannya, karena di kampung halaman, bukan dipungut ya, kok bahasanya kurang sopan ya, maaf ya. Diasuh, diambil dari kampung halamannya, lalu diletakkan di panti asuhan yatim piatu. Sudah, ketika dia mau masuk gedung asramanya, itu di pintu gerbang tertulis besar sekali, panti asuhan yatim piatu, du'afa, fuqara, masakin, anak-anak terlantar dan tidak mampu. Setiap dia mau masuk ke asramanya, tulisannya apa? Yatim piatu, fuqara, masakin, du'afa, terlantar, tidak mampu. Mau masuk lagi, fakir, miskin, du'afa, fuqara, yatim piatu, tidak mampu. Setiap dia masuk, mesti mindsetnya langsung mindset rendah. Kemudian tidurnya bareng siapa? Sesama yatim. Jadi mentalnya tidak terbentuk. Besok mau makannya bareng siapa? Yatim piatu. Nanti mau berangkat sekolah, bareng siapa? Masya Allah. Kalau dalam pepatah Arab itu dikatakan al-labibu bil isyarati yafhamu. Orang itu kalau cerdas cukup dengan isyarat ngerti, gak perlu ngomong, itu kalau cerdas. Jadi kalau dari tadi saya gina gini, lah kok panjenengan gak metu-metu kipasnya, itu nampaknya sepertinya kurang. Jadi sampai kudu ngomong apa guyon. Sudah? Maka ibu-ibu sekalian, kalau mereka dikumpulkan bareng yatim, apalagi di tempat panti asuhan itu, mereka disuruh bawa proposal. Kalau mau Ramadan, mau Idul Fitri, disuruh keliling minta apa? Bantuan. Terus kemana-mana diajak, dieksploitasi, difoto. Buka bersama dengan anak yatim. Sebutannya terus kayak ya Allah, kayak ngenes. Nah, kalau panjenengan mau yang asli tapi ini berat, maka saya tidak nyebut yang itulah, kita cari yang ringan-ringan ya. Maka nyantuni anak yatim itu yang benar apa? Ambil satu, diajak hidup di rumah Anda, dianggap, diperlakukan seperti anak sendiri. Sehingga dia merasakan nuansa rumah tangga, dia merasakan nuansa punya ayah, dia merasakan nuansa punya ibu, dia merasakan nuansa bisa makan bareng keluarga, walaupun itu berat. Kenapa berat?
Kalau anak yatimnya laki, ibunya tidak boleh buka jilbab di depan. Padahal di omai dewe gak oleh buka jilbab. Berat apa enggak? Kalau itu ternyata anak yatimnya perempuan, si bapak tidak boleh macam-macam di depan anak perempuannya itu. Nonton berita, hasil keputusan MK, segala macam, pakai celana cekak depan TV. Siapa yang menang kemarin? Oke, gas pokoknya. Wes, pokoknya gas tok ya. Remblong gaspol pokoknya. Sudah? Apa yang terjadi, Bu? Itu si bapak tidak boleh menampakkan auratnya, padahal di rumahnya berat apa ringan? Nah, cuma sekarang karena yang ideal belum mampu kita dapatkan, maka ya sementara tidak apa-apalah dibikin semacam panti asuhan, tapi kemudian diperlakukan harus dengan baik. Jangan sampai diperintah-perintah, disuruh ini, suruh minta sumbangan, kan kesian ya. Nah, maka itu salah satu amalannya, tapi yang ini berat. Saya mau yang ringan-ringan. Yang pertama, bagaimana sih caranya supaya kemudian kita ini bisa nanti kalau meninggal itu kumpulnya bareng Nabi Muhammad. Allahumma amin. Nomor 1, cinta Nabi. Panjenengan cinta mboten? Kalau cinta dengan lisan yang ngaku banyak, kita perlu cinta dengan bukti. Saya kalau ngomong sama istri saya, I love you. Terus istri saya tanya, skincare habis. Tidak apa-apa, apa adanya aku cinta kamu. Kata istri saya, medit. Bukan cinta apa adanya, gak gelem bandani. Gak gelem apa? Sekarang skincare mahal. Berapa? Skincare panjenengan harga berapa? Sama punya istri saya mahal mana kira-kira? Berapa? Di sini paling mahal berapa sih? Ayo coba sombong-sombongan. Nah, sudah. Apa yang terjadi, Bu? Yang pertama cinta Nabi. Tapi ingat, cinta itu kalau pakai lisan, semua orang boleh ngomong, oh saya cinta agama Islam. Tapi ketika ada perjuangan Islam, tidak pernah muncul. Oh saya ini cinta Allah. Tapi ketika syariat Islam direndahkan, dia tidak pernah berusaha membela syariatnya Allah. Oh saya ini cinta Nabi. Tapi syariatnya Nabi, sunnahnya Nabi tidak pernah diamalkan. Terus itu cinta model apa? Sementara dalam Al-Quran dikatakan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Salah satu bukti cinta yang sebenarnya itu nurut, manut, lan katut. Nurut, manut, lan katut. Intinya taat. Intinya apa? Taat. Nabi Muhammad mengatakan, kalau mau makan pakai tangan kanan. Remeh, makan pakai tangan kanan itu ringan apa enggak? Bahkan kalau kita, Bu, itu otomatis mulai cilik memang kita makan diajari pakai tangan. Tapi itu akan menjadi besar ketika panjenengan hubungkan itu dengan Nabi Muhammad. Kenapa saya pakai tangan kanan? Ini bukan perkara kecil. Karena ini merupakan tuntunan kekasih saya. Idola saya kalau makan mesti pakai tangan kanan. Maka saya kepingin cara makan saya sama dengan cara makannya idola saya. Terus ketika mau tidur, kenapa sih kok ruwet eran? Kata turu, kata miring kanan, miring kiri, pakai baca ayat, kursi nanti, waduh kesuwen, turu-turu ay. Loh ngawur panjenengan. Ini idola saya ngajari kalau mau tidur harus seperti ini. Jadi tidak remeh, Bu. Termasuk maaf. Iya, saya tahu waktunya kurang 2 menit. Jadi di sini ngingetinnya gitu. Begini, Bu, contoh. Tak kasih contoh satu. Masuk kamar mandi pakai kaki kiri, keluar kamar mandi pakai kaki kanan. Itu penting atau remeh? Penting atau remeh? Lihat sekarang. Di tempat kita ini roto-roto, karena majelis taklim di tempat kita itu kebanyakan tidak punya kurikulum. Kenapa nggih? Siapapun mau masuk, pas materinya apa, yo ikut. Bahkan ada ibu-ibu baru hijrah pas penutupan khataman kitab. Dari muqaddimah sampai halaman pertama, halaman 10, 50, 60, 120 pernah ikut. Meloke pas khataman. Gitu pas foto melok.
Langsung difoto jamaah majelis taklim mahfazah. Ternyata setelah keluar di luar bikin masalah. Oh ini foto pas khataman kitab. Iya pas khataman, melok khataman itu mukodimah gak tahu melok ini. Nah makanya jadi masalah. Kenapa? Kita ini senengannya belajar yang besar-besar, yang rumit-rumit, yang pelik-pelik, tapi kemudian kita lupa perkara-perkara kecil sehari-hari yang justru itulah inti cinta kita sama Nabi. Coba di sini ada enggak perdebatan tentang hukum musik? Musik itu halal atau haram? Wah, ya Allah, panjenengan menakutkan loh. Ayo, halal apa haram? Halal apa haram? Sekarang begini, terkadang guru itu kalau ditanya, jangan jawab sesuai pertanyaannya, tapi lihat kapasitas si penanya seperti apa. Ada orang barusan ngaji, lagi semangat, membara, semangatnya tinggi, tanya, Ustaz, saya mau tanya, bagaimana hukum musik, Ustaz? Musik haram, dolalah, finar. Raga, misalkan ini padahal baru apa? Baru tahap awal pengajian. Seharusnya gurunya ngerti. Jawabannya gini, kamu mau tanya hukumnya musik? Tunggu dulu, belum sampai sana kamu. Ngaji dulu Iqra alif fathah. Apa? Alif fathah A ya? Kalau alif kasroh? Kalau alif doma? Oh ya sama ternyata ya. Kamu belajar dulu, baca yang benar, mana dha, mana ta, mana shad, mana dhad. Ini kadang-kadang gurunya nggak ngerti, muridnya mancing. Ini belum ngerti mana alif, mana ba, mana ta, mana jim, mana ya bengkong, mana ya kenceng, mana ya melungker. Masih belum ngerti, pertanyaannya apa? Musik. Nah saya tanya teman-teman yang senengan ngeruweti, hukum musik apa? Pakai cadar terus kemudian dilepas lagi bagaimana? Terus itu yang keruwetan, tanya, mau masuk kamar mandi pakai kaki apa? Loh itu tahapannya. Kamu kalau mau tidur, amalanmu apa? Yang buka WA. Loh saya buka WA kok kata tak dukun. Ini yang ngeruwet-ngeruweti dunia persilatan taklim ya begini. Nah maka awal perkara kecil, yang perkara kecil itu bukti nyata kalau panjenengan cinta Nabi. Contoh. Ini panjenengan insya Allah ya pasti sudah pernah dengar. Cuma saya kepingin aja cerita. Saya kayak ustadz temenan gitu lah ya. Banyak di antara sahabat Nabi itu mengamalkan sunnahnya Nabi. Padahal sunnah itu tidak dituntut untuk dilakukan. Maka sunnah itu ada dua. Ada sunnah yang kita dituntut untuk menyamai, melakukan. Itu sunnah seperti apa? Tata cara ibadah. Tata cara manasik, itu sunnah yang kita dituntut apa? Sama. Sampai ayatnya apa? Hadisnya, sholatlah kalian seperti kalian melihat saya sholat. Kalau haji, khudhu anni manasikakum. Kalau mau haji, manasiknya harus sama dengan caranya siapa? Nabi Muhammad. Kan begitu. Nah, sekarang hadirin sekalian, ketika dibilang sholatnya harus sama dengan sholatnya Nabi, itu sunnah yang kita dituntut mengamalkan. Ada sunnah yang kita tidak dituntut untuk menyamainya. Walaupun kalau disamai boleh. Contohnya apa? Tidak disuruh, tidak dituntut, tapi kalau sama boleh. Contohnya apa? Jumlah istri. Dari mana panjenengan mancing? Lo kok jumlah istri itu dari mana Bu? Contohnya yang normal-normal saja lah. Apa contohnya? Ini sunnah Nabi, tapi kita tidak dituntut untuk menyamai. Nomor satu, nun sewu nggih, bentuk sendalnya Nabi. Itu kan sunnah. Sunnah itu apa sih? Apa yang dilakukan Nabi, dikerjakan Nabi, ada dalam kehidupan Nabi. Bentuk sendalnya Nabi. Apa sekarang kalau saya pakai sendal krokodil, sendal saya mahal 1.400.000. Pengajian di Banjarnegara hilang. La ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Saya pikir wong Banjar yang ngerti sandal larang. Sudah. Apakah kalau saya pakai
Ya kalau mau ditukerin tidak apa-apa ya Allah, hilang betulan ya Allah. Kalau mau dijoli, wah seneng saya, bahagia. Sudah? Apakah kalau kemudian ada orang pakai sendal, Anda bilang bid'ah, sandalmu bid'ah. Iki sendal jepit, iki ngenterno nang neraka. Ini kalau dipakai ke masjid tidak dapat pahala, malah dosa. Apa kira-kira begitu? Tidak. Karena ini sunnah yang kita tidak dituntut untuk menyamai. Contoh yang lain, bentuk rumahnya Nabi. Ayo, apa yang mau? Ayo monggo. Bikin perumahan syariah. Sesuai dengan sunnah. Sampai bentuk rumah sama dengan bentuk rumahnya Nabi. Melungker panjenengan. Terima tamu di situ, makan di situ. Duduk sama keluarga di situ. Kamarnya kecil. Keluar diangkat gini wes nyekel. Apa? Atapnya sudah kepegang. Mau rumah sesuai sunnah Nabi? Nah, maka itu tidak dituntut untuk kita menyamai. Tapi kalau disamai, boleh apa enggak? Dengan syarat. Apa syaratnya? Meniatkan melakukan itu untuk menyamai Nabi dalam bentuk cinta sama Nabi. Termasuk cincin. Termasuk apa? Cincin. Kemudian pakai baju semodel gamis. Boleh apa enggak? Ada orang pakai gamis dilokno. Nah, Abu Lahab yang gaya gamis. Loh. Ya saya ajarin jawab gampang. Mas, saya pakai gamis gak mungkin nyontoh Abu Lahab. Saya pakai gamis tujuan saya nyontoh siapa? Pakai jenggot. Oh, itu Abu Jahal, jenggot mau ini. Saya bilang, "Loh, saya pakai jenggot ya tidak mungkin nyamai Abu Lahab, Abu Jahal, tapi saya pakai jenggot menyamai siapa?" Nah, maka sunnah itu ada dua, Bu. Nah, ini loh ditertibkan dulu. Ditertibkan dulu. Makan yang tertib pakai tangan kanan. Nanti jangan sampai cuci tangan sebelum jarinya diapain? Dibersihkan dengan mulutnya. Bahkan kalau panjenengan buka hadisnya, an yal'aqahu au yul'aqahu, hendaknya sebelum cuci tangan dia jilat jarinya atau minta dijilatkan orang lain. Lo ndak percaya? Enggak Google, ayo serius, bukan Google. Hadis menjilat jemari setelah makan. An yal'aqahu au yul'iqahu, hendaknya dia, kalau dia tidak berkenan siapa? Tapi orang lain itu tidak mungkin tonggone. Ya boleh jadi suaminya atau istrinya. Panjenengan tidak pernah bersihin punya suami pakai mulut panjenengan? Kak Kolu. La ilaha illallah. Nah, itu ibu-ibu. Maka ibu-ibu sekalian, kita perlu jujur sama diri sendiri. Kadang-kadang kita ini salah proses. Kita kepingin ketok koyok yo-yo. Koyok yo-yo itu apa? Ngejo itu apa? Kayak ngehit banget. Yang kita amalkan sunnah-sunnah yang berat. Padahal yang kecil-kecil, yang gampang, yang itu wujud nyata cinta dalam kehidupan sehari-hari, justru kita tinggal. Seperti apa? Makan dengan kanan, masuk kamar mandi tertib pakai kaki kiri, keluarnya tertib pakai kaki kanan. Kalau mau tidur diawali memiringkan badan pada lambung sebelah kanan, kemudian bangun tidur mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama, kemudian ketika ketemu orang tua mengucapkan itu loh sunnah. Nah, maka dari sini bagaimana supaya kita bisa kumpul Nabi? Gak usah kedukuran, sing enteng-enteng. Nah, maka para sahabat Nabi yang saya mau cerita tadi, banyak amalan yang tidak dituntut untuk disamai, tapi mereka menyamai. Contoh, ada dalam riwayat hadis, itu rombongan sahabat Nabi jalan di suatu tempat. Setelah Nabi Muhammad wafat, jalan yang tadi dilewati oleh Nabi dan para sahabat itu dilewati orang lain. Kemudian salah seorang sahabat yang zaman dulu mengikut Nabi lewat tempat ini tiba-tiba mencolot, cuk. Yang tidak ngerti kaget, ada apa? Tidak ada ranting pohon, tidak ada halangan, tidak ada apapun. Kenapa kamu loncat? Terus ditanyain, kenapa loncat? Dibilang,
Dulu waktu Nabi lewat tempat ini, di tempat ini ada pohon kurma tumbang. Maka waktu Nabi lewat, Nabi loncat. Sekarang pohon kurmanya tidak ada, tapi saya kepingin sama seperti Nabi, maka saya ikut. Itu loh cinta beneran. Bukan cuma gembar-gembor, tapi terwujudkan di dalam amalan. Contoh yang lain, bahkan sampai maaf urusan pipis. Ada sahabat Nabi lewat suatu daerah, yang waktu Nabi Muhammad lewat di situ, Nabi Muhammad itu ngomong sama para sahabat, taqaddamu, kalian maju duluan nggih. Kenapa? Saya mau buang hajat, kata Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pipis di tempat itu. Setelah Nabi Muhammad selesai, mengikuti para sahabat yang lain. Setelah Nabi Muhammad wafat, rombongan sahabat lewat di situ. Anda gak percaya, saya ini ustadz loh, ya Allah, dikira guyon saya. Nah, maka ketika para sahabat rombongan ke sana, yang tidak ngerti disuruh maju, kalian maju dulu ya, saya ada keperluan di sini. Ternyata yang maju duluan tadi merasa kok koncoku gak dateng-dateng, kok lama sekali. Akhirnya mereka khawatir, kembalilah mereka ke tempat itu, ketemu temennya barusan selesai. Ditanya, kenapa kok lama? Ada masalah apa? Dibilang begini. Dulu saya lewat tempat ini bersama Nabi Muhammad, dan waktu itu Nabi Muhammad pipis di sini. Maka saya kepingin sama, walaupun saya tidak sedang kebelet pipis. Maka itu yang bikin lama, tak puter-puter sampai tak atur-atur. Ya apa caranya ini, pokok harus bisa. Nah itu loh Bu, kelihatannya kecil tapi maknanya tidak usah semacam-macam. Amalkan yang kecil-kecil itu loh, ketemu orang bibirnya apa? Senyum, ojo mencep ae. Po utang maneh. Utang. Coba yang senyum yang enak. Kemudian ketika melihat ada gangguan di jalan, ambil. Itu sunnahnya Nabi. Ketika ada orang tersesat, bukan malah disasar niado. Mas, masjid Mafaza mana? Bu, kadoan Mas, pada sudah di depan itu. Muter kono 5 kilo dhisik, nanti puter. Enggak. Itu sunnah Nabi. Nah maka nomor 1, kalau kita kepingin nanti sama Nabi Muhammad di surga, cintai Nabi dengan mengamalkan sunnahnya. Dalilnya. Ini insya Allah bikin kita semangat. Mudah-mudahan Allahumma. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki-laki itu tanya, "Ya Rasulullah, matas sa'ah?" Ya Rasul, kiamat itu kapan? Kok dari dulu panjenengan ngomong kiamat dekat. Bahkan ayat Al-Quran mengatakan iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Kiamatnya sudah dekat, bulannya sudah pecah. Terus saya sudah hidup lama kok kiamatnya tidak kunjung datang. Kapan kiamatnya? Nabi Muhammad bilang apa? Tidak dijawab. Nabi Muhammad ngomongnya cuma satu, wama a'adatta laha. Panjenengan tanya kiamat, persiapan panjenengan apa? Jadi yang ditanya apanya? Persiapanmu. Sekarang gini, Pak Dokter, saya matinya kapan? Kata dokternya, ojo takon matimu kapan, siap mati opo? Dorong, kan begitu seharusnya. Contoh yang lain, saya ini takut mati. Tiap hari takut mati, tapi gak tahu sholat. Ya apa? Beneran enggak ini? Tiap hari takut mati, tapi tidak pernah tobat. Bukan itu yang diminta. Maka ibu-ibu, nun sewu nggih. Rame enggak Bu pengajian akhir zaman? Enggak salah, sama sekali tidak salah. Karena itu ilmu, betul apa enggak? Ciri dekatnya kiamat, ciri kecil, ciri besar. Iya apa enggak? Itu ilmu. Tapi konsepnya orang itu mempelajari dekatnya kiamat bukan untuk mengaji akhir zaman. Mulai wedi, dilungkas, terus mau ada tambang apa? Ini kayak yang tadi disebutkan ini, tambah dekat. Terus lihat bangunan bentuknya segitiga. Ini bangunan piramid, ini dajjal kayaknya. Bukan itu. Konsep mempelajari kiamat itu konsep persiapan amal. Konsep apa? Sehingga ketika panjenengan diberitahu kiamatnya sudah dekat, maka panjenengan tidak akan leha-leha. Apa leha-leha itu?
panjenengan mulai apa, Bu? Mulai apa? Oh, kiamat sudah dekat, berarti sekarang harus mulai semangat, siap. Kenapa? Kiamat besar itu kecil. Terus yang besar kiamat apa? Kiamat kecil. Ya apa sih? Saya tidak salah ngomong. Kiamat besar itu betul apa enggak? Kiamat besar itu kecil. Justru kiamat kecil itu yang besar. Sekarang ada kiamat sughra, ada kiamat sughra. Kiamat sughra itu kematian. Betul apa enggak? Kiamat kecil itu ada kematian masing-masing kita. Mudah-mudahan panjenengan semua sehat walafiat, panjang umur. Amin. Dan kiamat kubro itu apa? Hancurnya alam semesta. Sekarang, Bu, mana yang panjenengan lebih perhatikan? Kematian bisa datang kapanpun, atau kiamat kubro yang masih kira-kira masih ribuan tahun? Pikir yang mana? Nah, sementara kalau kematian panjenengan datang, kiamat sughronya datang untuk panjenengan itu besar. Kenapa? Amalnya masih. Nah, itu loh konsep hari kiamat itu. Maka ketika sahabat Nabi datang, ya Rasul, kiamatnya kapan? Rasulullah tidak bilang minggu ngarep. Enggak. Rasul tidak bilang kate lapo, nantang, gak percaya. Enggak. Rasulullah itu orangnya adik itu gampang terpancing. Sampai ketika ada orang minta izin berzina, tahu? Rekomendasi. Dikasih boleh zina. Izinkan saya. Rasulullah bilang, oh sabar. Gini. Kamu zina itu sama siapa? Ya sama perempuan. Lah perempuan yang kamu zinai itu boleh jadi ibunya orang. Kalau itu ibu kamu, mau enggak kamu? Oh, tak pateni orangnya. Lihat sama. Orang lain juga begitu. Perempuan yang kamu zinai boleh jadi anak perempuannya orang. Kamu mau enggak kalau anak perempuanmu dizinai orang? Tak potong-potong itu bahannya dia itu. Lah, orang lain juga sama. Dia enggak mau anak perempuannya dipermainkan oleh orang. Itu loh, maka hati-hati. Yang laki-laki mana yang laki? Mana yang laki? Yang laki mana yang laki? Ada. Kalau sudah nikah, nyia-nyiakan istri dosa gede. Karena istri panjenengan itu dulu perempuan yang di rumah bapaknya disayangi. Terus mosok sekarang panjenengan sio-sio, disuruh ngepel, disuruh masak, disuruh nyuci, disuruh. Maka sayangi mereka dengan cara apa? Carikan teman. Cek gak kekeselen. Nanti bagi tugas. Sudah. Lanjut. Begini. Nah, maka hadirin sekalian, ketika laki-laki itu datang tanya kapan kiamat, Nabi Muhammad tidak jawab kiamatnya kapan. Tidak. Karena memang tidak ada yang tahu. Jawabannya apa? Wa ma a'adatta laha. Panjenengan tanya kiamat, persiapan panjenengan apa? Bener apa enggak ini? Bener, karena kapanpun kiamatnya datang, sing penting siap, aman. Seperti orang meninggal, iya apa enggak? Jujur, takut mati apa enggak? Ya sama, ya normal kan? Kita itu karena kalau mati bayangannya apa? Dek kuburan dewean, dek ngisore lemah, metu cacinge, gak ketemu bojoku, gak ketemu anakku, gak ketemu pasanganku, pengap, gak iso ambekan, dite-ite, apa melepas udan ketetesan banyu, tambah serem. Itu kan bayangan panjenengan karena panjenengan membayangkan kuburan seperti dunia kan? Padahal alamnya berbeda. Kuburan itu alam yang berbeda dengan alam dunia. Maka alamnya dibilang alam barzakh. Barzakh itu apa? Yang tertutup, tidak kasat mata. Ada orang yang kuburannya seluas mata memandang. Ya memang kalau fisiknya 2x1. Ada kuburan yang di dalamnya ini indahnya Wonosobo kalah. Ada kebun tehnya, ada glampingnya, ada trek buat
ngetril, ya enggak begitu juga, tapi indah. Karena apa? Allah jadikan taman di antara taman-taman. Nah, sudah ibu-ibu sekalian, takut mati enggak? Takut. Sekarang begini, kalau panjenengan takut, dalam keadaan mati itu pasti datang, siap ataupun tidak, takut ataupun tidak, matinya pasti datang. Berarti tugas kita sekarang apa? Nyiapkan seketika matinya datang, saya sudah. Apa persiapannya? 2, tobat dan beramal. Tobat dan beramal. Yang bikin kuburan kita gelap apa? Kezoliman. Zolim sama orang lain, zolim sama orang tua, zolim kepada pasangan, zolim kepada anak. Maka Rasul bilang, az-zulmu zulumat. Kezoliman itu penyebab kegelapan. Maka kalau merasa dosane akeh, cepet-cepet tobat sebelum datangnya kematian. Nomor 2 apa? Amal. Kenapa amal? Yang menemani panjenengan di kuburan siapa? Maka ada perempuan, Mas, ojo mati aku melok. Persilahkan. Jangan ditahan. Monggo mbak. Monggo. Tak gedek no titik bolongan nih. Ayo melbu. Atau kalau ketika kuburan sudah ditutup, kemudian dia tidak mau pulang dari pusara suaminya. Biarin. Engkau menjelang maghrib iskati peteng lak jerit-jerit. Loh aku kok ditinggal lemang, dijak mulai gak gelem. Biarin, itu perempuan. Nah maka ibu-ibu sekalian, apa yang menemani kita di alam kubur? Mukaddimahnya apa? Yang paling menemani alam kubur itu apa? Al-Qur'an. Nah, maka gak usah ngomong abot-abot, khataman kitab, khataman Alfiyah Ibnu Malik, khataman Matan Jurumiyah, kedukuran maos Al-Qur'an ingkang ajet. Hari ini sudah baca Quran belum? Sombong. Sudah baca Quran belum? Berapa bacaannya? Bagus Bu, banyak sekali panjenengan, Masya Allah. Kok banyak panjenengan membaca? Satu halaman ya. Tidak apa-apa, yang penting istiqomah. Itu nanti yang akan menjadikan kuburan kita itu oleh Allah diterangi. Nah, maka sekarang bukan masalah matinya, bukan masalah kiamatnya, masalahnya kamu siap atau tidak. Maka Rasul tanya, kamu tanya kiamat persiapanmu apa? Lihat orang ini. Kalau kira-kira tanyanya sama saya tak dodol. Kok selamat tanyanya sama Nabi Muhammad, orangnya sopan, baik, santun, ramah, sabar, luar biasa. Sallallahu alaihi wasallam. Rasul tanya, persiapanmu apa? Jawabannya apa Bu? La syai. Belas. Belas itu apa? Sama sekali tidak punya persiapan. Kalau saya jarak sampean ini jarak itu apa? Iya, jarak sampean ini. Lawang tanya kiamat, ditanya persiapanmu apa? Jawabannya apa? Tidak ada. Terus lapor takon kiamat. Ternyata dalam riwayat yang lain dikatakan apa? La min kathrati salatin wala siyamin wala sadaqatin wala tilawah. Saya tidak punya persiapan. Salatku yo gak akeh, posoku gak akeh, sedekahku gak akeh, ngajiku nggih mboten kathah. Semuanya serba sedikit. Ghaira anni, tapi satu. Apa itu? Inni uhibbullaha wa rasulah. Cuma satu. Apa itu? Saya ini sama Nabi Muhammad cinta betul. Jadi dia tidak punya persiapan macam-macam Bu. Modalnya cuma apa? Cinta kepada Allah dan cinta kepada siapa? Nabi Muhammad. Rasulullah langsung senyum. Bagus kamu. Pintar sampean Mas. Apa kata Rasulullah? Anta ma'aman ahbabta. Jangan khawatir Mas. Kalau kamu cinta sama Allah, kalau kamu cinta sama Rasulnya, nanti di hari kiamat kamu bangkit bareng saya, kata Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, cinta di lisan la yu'tabar. La yu'tabar itu apa? Gak dianggap. Cinta di lisan apa? Gak dianggap. Cintanya harus berwujud menjadi apa? Amal. Menjadi apa? Amal. Amalan yang menunjukkan panjenengan cinta Nabi apa?
Nomor satu tentu memperbanyak membaca sholawat. Yang kedua, membaca tidak yang spesifik. Kalau Quran yang lainnya jelas itu umum. Tapi yang spesifik yang menunjukkan panjenengan cinta Nabi. Nomor satu jelas membaca sholawat. Allahumma salli ala Muhammad. Yang kedua, mencontohnya. Sekarang gini, Ustadz, mencontoh Nabi untuk kami perempuan kan repot. Loh, maksud kami perempuan mencontoh Nabi, kami disuruh jenggotan. Tumbuhkan jenggot Anda, minoxidil. Tahu obat penumbuh jenggot apa? Ada yang bagus, Bu. Nanti kalau perlu saya endorse nanti. Sudah, kami kan tidak bisa perempuan. Bagaimana kami menyamai Nabi? Disebutkan oleh sebagian ulama, kalau untuk perempuan, kriteria menyamai Nabi itu adalah dengan mencontoh Siti Fatimah. Mencontoh siapa? Itulah kemudian disebutkan oleh sebagian ulama, itulah pengejawantahan Nabi Muhammad untuk versi perempuan. Siapa, Bu? Panjenengan tahu Siti Fatimah? Ketika ditanya oleh Ali ibnu Abi Thalib, ya Fatimah, ma afdhalun nisa. Fatimah, kamu ini kan perempuan baiknya luar biasa. Saya mau tanya, menurut kamu perempuan yang baik, yang top, yang hebat itu perempuan yang seperti apa? Kata Fatimah, ciri khasnya dua. Nomor satu, tidak pernah dilihat. Nomor dua, tidak pernah melihat. Arti tidak? Tidak pernah dilihat maksudnya apa? Maksudnya apa? Tidak pernah dilihat. Boten eksis. Perempuan sekarang ya apa? Hai guys. Wanna sobo guys. Nah itu laki-laki. Laki-laki, pengen nikah lagi enggak? Ini kuncinya, dengerin. Maka laki-laki itu harus ghayur. Ghayur itu apa? Pencem. Jangan dibiarkan. Tidak baik, Bu. Perempuan itu pamer aurat. Bahkan tidak pamer aurat. Nun sewu nggih, Bu. Saya ngomong apa adanya, panjenengan jangan salah paham nggih. Saya ngomong boleh apa enggak? Saya diundang di sini suruh ngomong, masa enggak boleh? Nah, sudah kan? Begini, Bu. Sekarang kan Masya Allah, Bu. Majelis taklim perempuan di mana-mana banyak nggih. Kemudian mulai banyak kegiatan sosial yang digawangi oleh ibu-ibu majelis taklim perempuan nggih. Banyak. Akhirnya apa, Bu? Secara langsung ataupun tidak, tren busana muslimah itu sekarang menjadi keren. Jilbabnya pas besar, Masya Allah. Bahkan Allah karuniakan kemampuan sampai pakai cadar. Nah sekarang tren dari segi busana itu ditingkatkan. Ojo mek busana nito. Saya mau nyebut, selamat gak keperucut live ini. Kami pengajian putri, Bu. Tapi panjenengan tahu, habis pengajian putri, panjenengan tahu ibu-ibu pengajian itu duduknya di mana? Di kafe. Mulai ngaji. Saya lihat, tadi ngaji Siti Fatimah. Sekarang sudah Mas Kolbun. Ngerti bahasa Inggris? Susah. Sudah, Mas, kopi. Saya minta makanannya ini. Terus tidak lama setelah itu sampai kita lihat, Bu, Bu, kita ngelihatnya tuh izin. Padahal saya tidak ikut, ndelok tok. Cuma apa? Lihat itu malu. Ini umurnya sudah 40, 45, 103, 100. Umurnya sudah banyak. Panjenengan tahu kalau foto, Bu, sama gaya dia pakai. Maaf, kok tidak mencerminkan orang yang pulang ngaji. Maka Siti Fatimah itu mengatakan perempuan terbaik mereka yang tidak terlihat. Mereka yang tidak terlihat. Kenapa? Ayatnya jelas. Waqarna fi buyutikunna. Tetaplah kalian tinggal di rumah kalian, kecuali kalau memang ada kebutuhan yang mendesak, kecuali kalau memang ada keperluan yang menjadikan panjenengan harus keluar
rumah, itu pun ditoto. Jangan sampai apa yang panjenengan kenakan memancing perhatian. Lho Ustaz, masa wong wedok lem tuku kudu ketok elek. Siapa yang ngomong begitu siapa? Ndak ada yang ngomong panjenengan keluar kudu ketok. Saelek-elek wong saelek-elek wong wedok dengan istilah kalimat nggih. Kalau sudah keluar sama setan dibikin cantik. Setelah panjenengan gak usah lah. Kok kayak itu gak pas. Kayaknya kekadelen. Wes setelah metu ayu-ayu. Selama yang lihat bukan suami kamu. Kalau yang lihat suami. Na'udzubillah min astagfirullahaladzim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la. Kalau yang lihat bukan suami panjenengan, dalilnya apa? Al-mar'atu auratun idza kharajat istashrafaha syaitan. Perempuan itu aurat kalau dia sudah keluar sama setan dibikin cantik. Di mripate sinten? Di matanya orang yang bukan mahramnya. Nah, maka ayat Qur'annya ngomong waqarna fi buyutikunna, tetaplah kalian perempuan tinggal di mana? Di rumah kalian. Yang kedua, siapa perempuan terbaik itu? Yang tidak pernah melihat. Sekarang tidak pernah melihat itu bingung kena handphone. Apalagi sekarang lagi musim film apa yang di Instagram rame itu? Apa filmnya itu? Yang keluarnya tiap malam itu loh di YouTube, update tiap malam. Asmara-asmara itu apa sih? Allah yang serius. Allah. Itu isinya wong lanang ganteng kabeh ganu sing elek. Itu setelah mau tidur ngelihat sinetron tadi, terus tidur mau ngerangkul suami. Sampai dia kaget. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa? Memang dia tidak keluar, tapi pandangannya tidak terjaga. Tidak boleh. Itu loh Bu. Bagaimana kita mencintai Nabi tadi? Nomor satu, banyak sholawat. Nomor dua apa? Jalankan apa yang oleh Nabi diajarkan. Ustadz, saya perempuan. Kalau kamu perempuan, mencontohnya siapa? Siti. Lihat. Siti Fatimah ngalem nopo boten. Ngalem itu apa? Ngalem itu manja. Manja apa tidak? Tahu dari mana? Ayo coba jujur, manja apa tidak? Siti Fatimah itu nikah sama siapa sih Bu? Sayyiduna Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu. Leres nggih? Kemudian Sayyiduna Ali itu sehari-hari kemana? Dampingin Nabi Muhammad. Mendampingi Nabi Muhammad. Sampai urusan rumah itu full yang melakukan Siti Fatimah. Sampai pekerjaan yang tidak seharusnya dikerjakan perempuan, Siti Fatimah tidak segan-segan. Contohnya apa? Ngadusi jaran. Ayo panjenengan mau suami punya sapi, terus panjenengan suruh sapine anu kate didelok wong, adusono sapine ya. Bayuh Mas, ngadusi anak era tahu mosok ngadusi. Ini Siti Fatimah bikin meracik ngadukkan makanannya kuda, membersihkan kandangnya, membersihkan kudanya, menghaluskan gandumnya. Sampai suatu hari Siti Fatimah itu merasa capek, Sayyiduna Ali tidak tega. Karena dilihat ternyata tangannya subhanallah. Jadi senantiasa ya benda. Kalau berkait dengan rumah tangga, jangan minder. Jangan minder. Buat apa tangannya halus tapi korupsinya 271 T. Itu yang korupsi 271 T, yang perempuan itu masuk di grup WA saya. Itu ngadakan seminar seminggu sebelum ditangkap. Panjenengan tahu judulnya apa? Seni menikmati hidup sederhana. Pret. Bayangin, flyernya masih saya simpen ini. Seni menikmati hidup sederhana. Korupsinya berapa? Bukan M loh ini. Ini bisa umroh minggu panjenengan. Gitu nah. Sudah Bu,
Maka Siti Fatimah ini tangannya kasar. Sayyiduna Ali tidak tega. Apa yang terjadi? Ngomong sama Siti Fatimah. Fatimah, saya barusan dengar katanya ayahmu dapat hadiah budak. Sebelum dibagikan ke orang lain, coba kamu minta. Siti Fatimah datang ke rumahnya Ibunda Aisyah. Maksudnya mau menemui ayahnya. Ternyata Rasulullah tidak datang. Sampai malam Rasulullah yang datang ke rumahnya Siti Fatimah. Terus Siti Fatimah bilang apa? Ya Rasul, saya bantu satu. Kenapa? Sudah ya, saya penutup. Kenapa? Kenapa? Dibilang, ya Rasul, suami saya sibuk sama panjenengan. Pekerjaan rumah saya yang lakukan, kuda saya yang beri makan, memberi kuda tugas saya. Coba lihat tangan saya. Rasulullah bilang apa? Mau enggak? Tak kasih untuk kamu yang lebih baik daripada satu pembantu. Luwe apik dibanding pembantu. Panjenengan kira dikasih apa? Wiritan. Disuruh apa? Wiritan. Lebih baik dari seorang pembantu itu apa? Kalau kamu mau tidur, zikir. Itu loh sunnah Nabi untuk perempuan. Apa zikirnya? Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Khusus Allahu Akbarnya 34 kali. 33, 34. Berarti jumlahnya genap berapa? 100. Nah, kalau ini panjenengan istiqomahkan, ini bentuk panjenengan cinta sama Nabi. Kalau panjenengan diakui stempel, jret, cinta Nabi, apa yang panjenengan dapatkan? Insya Allah nanti bangkit dari alam kubur bareng Nabi Muhammad. Wes, berarti intinya ndak usah ruwet, ndak usah ewet, ndak usah bingung. Apa ciri supaya kita bisa kumpul bareng Nabi? Lakukan setiap sunnah Nabi yang bisa panjenengan lakukan. Masuk kamar mandi, pakai, keluar, makan pakai tangan. Setelah makan sebelum tangannya dicuci diapakan? Kalau panjenengan tidak kerso, di siapa yang suruh jilat? Kalau sini kok kayak wali ya. Kalau suami nyuruh istri kayak pantas. Tapi kalau istri nyuruh suami, katanya cinta. Sementara habis dimakan itu apa? Sambal sing pedes lah. Kita tidak suka pedes. Tak golek no kucing di buri. Nah, kemudian kalau mau tidur jangan lupa zikir. Menghadap ke sebelah kanan. Kalau ketemu orang harus ramah, tamah, murah, senyum, ucapkan salam. Auratnya ditutup dengan sempurna, tidak kebanyakan keluar rumah. Matanya dijaga, tidak banyak memandang yang bukan mahram. Itu merupakan bukti kalau kita cinta Nabi. Nanti di hari kiamat kumpul bareng Nabi. Allahumma amin. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Silakan ibu-ibu, monggo dilanjutkan. Mau panjenengan mau tanya jawab atau apa? Manut saja. Tapi 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.